Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita kembali di bahasan kita sampai pada bab 156 ya. Pembahasan tentang memperbanyak jumlah jamaah dalam sholat jenazah dan menjadikan shaf dalam sholat jenazah menjadi 3 barisan, 3 shaf. Fadal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hadzal kitab asy-syaikh al-imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Allahu yarham, ghafarallahu lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bab ke-156, bab anjuran memperbanyak orang yang mensolati mayit dan menjadikan mereka 3 shaf atau lebih. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Yang artinya, tidak ada mayit yang disolati sekelompok umat Islam hingga mencapai 100 orang yang semuanya mendoakan kebaikan baginya, melainkan doa mereka akan diterima. Lanjut. Selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Yang artinya, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan Allah akan memperkenankan doa mereka untuknya. Lanjut. Selanjutnya dari Marsad bin Abdullah al-Yazani, beliau berkata, kana Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'alal janazati fataqalla an-nasu 'alaiha jazza'ahum 'alaiha salasata ajza'in thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaihi salasatu sufufin faqad awjaba. Yang artinya, bila Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu mensalati seorang jenazah dan ternyata orang yang mensalatinya tidak banyak, maka dia akan membagi jamaah menjadi 3 baris. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang disalati oleh 3 baris maka telah wajib. Ya, di bab ini penulis menyebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan 3 hadis berkaitan dengan masalah salat jenazah. Ada beberapa pelajaran dari penyampaian hadis ini. Yang pertama, apa hukum salat jenazah? Salat jenazah hukumnya wajib, tetapi jenis wajibnya itu adalah wajib kifai atau wajib kifayah. Wajib kifayah itu apa? Perbuatan wajib yang cukup dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin yang ada di situ. Jika kewajiban itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang ada di situ, maka yang lainnya yang tidak melakukannya gugur dari kewajibannya.
Tapi jika tidak ada seorang pun di antara mereka yang melakukannya, maka semuanya jadi berdosa. Contoh, ada seseorang wafat di satu komplek atau di satu daerah perkampungan. Di daerah situ tentu terdiri dari banyak penduduk muslim. Tetapi ketika disolati, yang ikut menyolatkan jenazahnya hanya sedikit. Hanya mungkin 20 orang atau enggak nyampe mungkin 30, sedikit. Maka penduduk muslim yang ada di daerah itu semuanya tidak berdosa karena jenazah sudah disolati oleh sebagian dari mereka. Tapi jika jenazah ini ternyata tidak ada yang menyolati sama sekali dan langsung dimakamkan umpamanya, maka seluruh penduduk yang ada di daerah situ semuanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, ada beberapa orang duduk-duduk di pinggir jalan atau dia berada di sebuah kafe atau warung. Kemudian lewatlah di hadapan mereka atau masuklah ke tengah-tengah mereka seseorang sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu orang-orang yang ada di pinggir jalan itu atau yang ada di dalam warung, kafe, resto itu atau di kantor itu tidak ada seorang pun yang menjawabnya, maka semua orang yang ada di tempat itu semuanya berdosa. Tapi jika ada yang menjawab walaupun satu orang saja, dia jawab waalaikumsalam, padahal di tempat itu banyak orang, maka semuanya tidak berdosa karena sudah dilakukan perbuatan yang wajib itu oleh satu orang. Nah, inilah yang namanya wajib kifayah atau wajib kifai. Jadi sholat jenazah itu hukumnya wajib kifayah, seperti layaknya menjawab salam. Begitu pula mengurusi jenazah, memandikan dan mengkafani. Kemudian yang kedua di dalam hadis ini adalah ketika sholat jenazah dianjurkan yang menyolati jenazah ini adalah jamaah yang berjumlah banyak. Jadi artinya dianjurkan untuk memperbanyak jamaah dalam mensolati jenazah. Berapa jumlah banyaknya tidak ditentukan, yang penting banyak. Adapun yang disebutkan di dalam hadis pertama disebutkan dengan angka 100. Jika yang menyolati jenazah jumlahnya 100. Hadis yang kedua disebutkan dengan angka 40. Maka penyebutan angka di sini bukan maknanya adalah pembatasan. Bukan maknanya yang mensolati jenazah 40 minimal 100, tidak. Tapi maknanya adalah penyebutan angka ini menunjukkan jumlah yang banyak. Jadi dianjurkan memperbanyak jumlah jamaah dalam sholat jenazah. Jadi semakin banyak yang mensolati jenazah, maka semakin mulia, semakin baik, semakin besar pahalanya. Tentu banyak ini akan beda ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, siapa profil orang-orang yang mensolati jenazah ini?
Jamaah yang banyak tadi itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan pada hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi keutamaan memperbanyak jamaah itu adalah dianjurkan jamaah mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah, mereka yang bertauhid, mereka yang beribadah, rajin ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaannya akan lebih besar lagi, kemuliaannya akan lebih besar lagi ketika jamaah yang mensolatkan itu tipenya mereka seperti itu. Faedahnya yang keempat adalah jamaah yang banyak dan jamaah yang bertauhid, taat, beribadah, mereka semua akan bisa memberikan syafaat, pertolongan untuk si mayit ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah akan mengizinkan mereka para jamaah yang jumlahnya banyak itu, dan mereka yang tidak berbuat syirik itu, dan mereka yang taat beribadah itu, Allah mengizinkan kepada mereka untuk menolong saudaranya ini. Menolong saudaranya ini, Allah mengizinkannya. Tentu ini kemuliaan yang begitu besar bagi si mayit. Dia mendapatkan pertolongan dari Allah tentunya lewat orang-orang yang beriman ini, bertauhid. Jadi semakin banyak yang mensolati dan mereka orang yang bertauhid, beriman, taat, maka itu semakin menguntungkan si mayit. Dia akan banyak mendapatkan pertolongan untuk mendapatkan rahmat, karunia, dan bebas dari azab. Ini satu kemuliaan yang luar biasa. Berarti pelajaran lagi yang kelima, apa itu? Berarti hadis ini secara tidak langsung anjuran bagi setiap orang agar mencari pertemanan dari teman-teman yang beriman dan bertauhid, mencari lingkungan orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah, karena satu sama lain akan bisa memberikan manfaat dan kebaikan kepada temannya. Teman yang baik akan memberikan kebaikan, teman yang bertauhid akan membantu dia untuk bertauhid, teman yang taat ya akan membantu dia untuk taat, baik semasa dia hidup maupun setelah dia wafat. Jadi teman yang bertauhid akan bisa menolong dia di kuburan. Nah, ini pelajaran yang keenam. Berarti seorang yang beriman bisa memberikan syafaat kepada temannya yang beriman pula. Ini pelajaran yang keenam. Berarti syafaat bisa diberikan kepada sesama teman yang beriman atau sesama muslim yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti syafaat itu ada. Syafaat antar siapa? Antar orang yang beriman. Allah mengizinkan mereka untuk saling menolong. Makanya yang tadi itu. Berarti jamaah lawannya, jika yang mensolati jenazah adalah orang-orang yang berbuat syirik,
berarti mereka tidak bisa memberikan apa? Syafaat. Sehingga ini jadi pelajaran yang ketujuh, bahwa bahaya dari perbuatan apa? Syirik kepada Allah. Jadi pelajaran yang ketujuh, bahaya perbuatan syirik, di mana mereka yang berbuat syirik itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada sesama mereka. Ini bahaya ini. Ya. Makanya yang kedelapan, berarti perintah untuk menjauhi perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik, agar ketika wafat nanti mereka tidak dipenuhi dengan orang-orang itu. Jadi ini satu hadis yang faedahnya luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi, semasa hidup anjuran untuk bertauhid, kemudian bergaul, bermain dengan lingkungan yang tauhid, agar nanti ketika meninggal pasti yang mengantar, yang mengurus, mensolati jenazah ya tentunya orang-orang yang beriman dan bertauhid, orang-orang yang baik ya. Sehingga mereka semua bisa saling memberikan apa? Syafaat. Seperti dalam firman Allah, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, akhilla itu apa? Pertemanan. Jadi teman-teman yang satu dengan teman yang lain pada hari itu tidak akan mampu bisa memberikan syafaat kecuali siapa? Kecuali teman-teman yang bertakwa kepada Allah. Jadi yang bisa memberikan syafaat, pertolongan hanyalah teman-teman yang bertakwa kepada Allah. Ini di surat Zukhruf ayat 67. Jadi teman yang bertakwa, dan takwa itu apa? Takwa itu adalah tauhid, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadri. Takwa itu di sini, sambil beliau menunjuk kepada dadanya. Nah, inilah teman-teman yang bisa saling bantu-membantu, tolong-menolong dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi sekali lagi, ini keutamaan tauhid. Jadi keutamaan apa? Tauhid. Dan bahaya dari apa? Syirik. Ya, luar biasa ini. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan masalah sholat jenazah. Kembali lagi ke sholat jenazah. Berarti faedah yang ke-8. Anjuran dalam sholat jenazah itu jamaahnya dibentuk, dibagi menjadi 3 shaf. Jadi jamaahnya dibagi menjadi 3 shaf. Mungkin kalau jamaahnya banyak selesai masalahnya kan, karena shafnya udah banyak sendiri, jamaahnya udah banyak. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau jamaahnya itu sedikit? Yang sholat jenazah cuma 10 orang umpama, atau 20 orang. Kalau di shafin mungkin 1 shaf atau 2 shaf saja. Bagaimana solusinya untuk menerapkan sunnah ini? Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, shalla Rasulullah SAW ala janazatin wa ma'ahu 7 nafar. Bahwa Rasulullah SAW pernah sholat jenazah dan jamaahnya hanya 7 orang. Pernah Rasulullah SAW sholat jenazah, yang ikut dalam jenazah itu sholat itu hanya 7 orang saja. Faja'ala 3 saffan wa 2 saffan wa 2 saffan. Lalu beliau membagi menjadi 3 shaf. 3 di shaf pertama, 2
di shaf kedua dan yang kedua di shaf ketiga. Jadi tetap jamaahnya dibagi menjadi berapa? 3 shaf. Jadi kalau jumlahnya sedikit ya tetap dibagi menjadi 3 shaf. Tentu ini butuh edukasi ya, penyampaian kepada jamaah, disampaikan bahwa dalam sholat jenazah dianjurkan shafnya itu 3. Nah ini jumlahnya nggak banyak, mari kita bentuk shafnya menjadi 3 shaf yuk, untuk mendapatkan kemuliaan di sini bagi si mayit juga gitu. Nanti nurut biasanya. Nah ini beberapa pelajaran berkaitan dengan masalah sholat jenazah. Oke, berarti kan sholat jenazah jamaahnya dianjurkan banyak, kemudian shafnya dibagi menjadi 3 dan semuanya berdoa, maka doanya itu akan dikabulkan, diterima oleh Allah. Itu maksudnya syafaat tadi. Ya, doanya diterima. Doa siapa? Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang taat, hatinya bersih, maka doanya diterima dan si mayit akan mendapatkan seperti yang didoakan kepada dirinya. Ini luar biasa. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa isi doa dalam sholat jenazah? Ya kita taunya doa sholat jenazah itu Allahumma ighfir lahu warhamhu, udah selesai. Pelit banget itu doanya ya. Padahal sholat jenazah itu doanya panjang, Pak. Ya panjang sekali doanya. Ya, tentu mendoakan si mayit. Nah ini kita lihat doa-doa dalam sholat jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat jenazah itu pandangan yang populer di kalangan para ulama fikih, bahwa itu terdiri dari 4 takbir. 4 takbir. Ya, nggak pakai rukuk loh Pak ya. Ada di satu desa, ya, siang itu ada satu jenazah Pak. Kemudian mereka mau mensolati jenazah. Lalu muncullah seseorang yang dinilai oleh dia sebagai sosok yang dianggap sebagai Habib lah. Wah ini ada nih Habib. Ini kisah nyata ini. Saya bukan mau merendahkan ya, tidak. Lalu dipaksalah si fulan ini karena dipandang sebagai orang yang baik lah untuk sholat jenazah. Padahal si fulan ini anak nakal, kakak sholat, dia nggak ngerti sholat. Dia nggak mau tapi dipaksa oleh warga, tapi mau nggak mau ya jaga jaim kan ya, jaga image ya. Sholatlah dia jamaah, sholat jenazah nih. Allahu Akbar. Ini wong desa ini ceritanya. Akhirnya ini orang rukuk sujud jamaah. Namanya orang desa ngikut aja jamaah ya. Selesai sholat nanya, Beb kok rukuk sujud Beb jenazahnya? Bingung dia. Kok emang gak pakai rukuk sujud ya? Sama temennya, bego lu kakak pakai rukuk sujud tahu katanya dia. Akhirnya dia nggak mau malu, ini jenazahnya banyak dosanya, jadi harus rukuk sujud. Jadi kejahilan itu sampai di situ di masyarakat itu ya. Naudzubillah. Ini nyata kisahnya. Walaupun cerita lama ya. Jadi sholat jenazah itu cukup dengan takbir, yang pendapat populer di kalangan para ulama 4 takbir. Walaupun ada pendapat-pendapat lain 5 kali takbir, 6 kali takbir dan seterusnya.
Apa yang dibaca dalam setiap takbir itu? Takbir pertama setelah membaca ta'awudz, a'udzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Fatihah. Sebagian pandangan fikih memandang cukup baca Al-Fatihah saja. Sebagian yang lain menilai disunnahkan untuk menambah dengan surat. Karena memang di sana ada riwayat ya, dari Ibnu Abbas. Ya. Kemudian setelah itu takbir kedua. Takbir kedua bersolawat kepada Rasulullah SAW tanpa membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, tanpa baca itu. Karena ada sebagian pakai baca itu. Enggak usah. Salawat bukan itu ayat Al-Quran. Tapi langsung dia membaca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau dipanjangkan lebih afdal, yaitu seperti pada tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka boleh itu lebih afdal. Selesai itu takbir yang ketiga. Ya. Takbir yang ketiga inilah isinya doa. Doa-doa. Nah ini doanya panjang. Selesai takbir yang keempat. Nah takbir yang keempat ada dua versi madhab ulama. Versi yang pertama, madhab yang pertama, tidak dianjurkan untuk berdoa lagi. Ini yang dianut dalam madhab Hambali. Dan itu yang difatwakan oleh para ulama Saudi. Makanya kalau Anda sholat jenazah di Al-Haramain di Makkah, Madinah, pas takbir ketiga itu lama banget. Anda bingung ini baca apa nih imam kan gitu ya. Lama banget. Nanti giliran takbir yang kelima, yang keempat, cepat takbir yang keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung salam dia. Karena di takbir yang keempat tidak dianjurkan untuk membaca doa di sana. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianjurkan baca doa. Sehingga mereka pun mengatakan, ya kalau di takbir keempat mau baca doa ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tidak ada masalah. Tidak perlu dipermasalahkan. Nah sekarang apa saja doa-doa dalam sholat jenazah itu? Dan ini hadis-hadisnya yang disajikan oleh Imam An-Nawawi di bab ini, yaitu bab 157. Fadal dibaca. Selanjutnya bab 157, yaitu bab apa yang dibaca dalam sholat jenazah. Cara sholat jenazah: bertakbir sebanyak 4 kali, di mana dia membaca ta'awuz setelah takbir pertama, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian bertakbir yang kedua kalinya, lalu membaca sholawat kepada Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang artinya ya Allah bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Dan yang lebih utama adalah menyempurnakannya, kama shallaita ala Ibrahim, yang artinya sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim, hingga innaka Hamidum Majid, yang artinya sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan tidak boleh membaca seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam, yaitu membaca innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi.
karena salawatnya tidak sah jika hanya membaca ayat itu saja, kemudian bertakbir yang ketiga kali, berdoa untuk mayit dan umat Islam dengan doa seperti yang nanti kami jelaskan dalam banyak hadis di bawah ini insyaallah. Kemudian takbir yang keempat dan berdoa. Dan di antara doa yang paling baik adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya, ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah engkau uji kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami serta dia. Dan pendapat yang terpilih adalah memanjangkan doa setelah takbir keempat, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang berdasarkan hadis Ibnu Abi Aufa yang akan kami sebutkan insyaallah ta'ala. Ini madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i yang dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa takbir keempat itu membaca doa. Ya, tapi kalau di madhab yang lain tidak memperbanyak doa itu di takbir yang ketiga. Ya, dua-duanya oke, tidak ada masalah. Kalau mau membaca di takbir yang keempat doa itu juga baik karena untuk kebaikan si mayit, ya. Adapun doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW setelah takbir ketiga, diantaranya adalah dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla Rasulullah SAW ala janazatin fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama naqqaita as-sawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nari hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyitu." Allahu Akbar. Yang artinya Rasulullah SAW pernah mensolati jenazah dan aku hafal di antara doa beliau. Beliau membaca, "Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkan dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, lapangkan tempat masuknya, bersihkanlah dia dengan air, salju dan embun, bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari segala kotoran, gantilah baginya rumah yang baik, yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri yang lebih baik dari istrinya, serta masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka, hingga aku berharap seandainya akulah yang menjadi mayit itu." Jadi maksud dari doa ini adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa si mayit itu, menyayanginya dan menjadikan kuburannya itu tempat terindah bagi dia, dilapangkan lebih baik dari rumah dunia, dan dikasih pengganti dari keluarganya. Bahkan di sini zaujan khairan min zauji. Zauj di sini artinya pasangan. Kalau yang meninggal laki-laki, ya berikan dia istri yang lebih baik dari istrinya yang di dunia. Kalau yang meninggal perempuan, ya berikan dia pasangan yang lebih baik daripada pasangan dia. Ya. Tapi saya takut ini jadi jealous perempuan. Oh, wis mati pun masih dijelesin. Baik, Fathul. Selanjutnya dari Abu Hurairah, Abu Qatadah dan Abu Ibrahim al-Ashhali dari bapaknya seorang sahabat radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu shalla ala janazatin faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina
wa zakirina wa unsana wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islami wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal imani. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Yang artinya bahwa beliau mensalati jenazah dan membaca, ya Allah, ampunilah orang yang hidup dari kami dan yang telah mati, yang kecil dari kami dan yang besar, yang pria dari kami dan wanita dari kami, yang hadir dari kami dan yang tidak hadir. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dalam Islam, dan barang siapa yang Engkau matikan, maka matikanlah dia di atas iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mayit ini, dan janganlah Engkau menguji kami sepeninggalnya. Ya, jadi kalau kita gabung dari doa yang pertama sama ini aja udah panjang, ya kan? Jadi doanya yang mana? Kalau yang pertama tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqaital thawbal abyada minan danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adhabil qabri wa min adhabin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Panjang kan? Panjang. Dan masih ada lagi di bawahnya. Ada lagi yang hadis di setelah ini, bunyi hadisnya tentang keikhlasan berdoa. Kemudian yang di bawahnya lagi, bahwa Nabi salat jenazah dan beliau membaca lagi doanya gini. Setelah yang tadi, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'naka syufa'a lahu faghfir lah. Kemudian selanjutnya, Allahumma inna, disebut namanya, fulan bin fulan, fi dhimmatik wa habli jiwarik faqihi fitnatal qabri wa adhabin nar wa anta ahlul wafa'i wal hamdi. Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Selama ini kita doanya yang mana jemaah? Kenapa? Pendek doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Udah. Terus takbir yang kedua, yang terakhir, Allahumma la tahrimna ajrahu. Udah. Sampai di situ doa kan? Udah. Tapi uniknya jemaah, di masyarakat awam ini, terkadang mereka yang mengklaim dirinya ustadz gitu ya. Kalau sholat jenazah, lalu imamnya ini hafal doa-doa ini dan dibaca doa ini di rakaat ketiga panjang, di takbir yang ketiga panjang sekali. Selesai sholat jenazah, apa kesimpulannya? Imamnya Wahabi. Iya tidak? Iya. Ini imamnya Wahabi ini. Apa buktinya? Lama tuh takbirnya. Ini tanda-tandanya Wahabi begini. Coba aja lihat di Makkah Madinah itu sholat jenazahnya lama. Begitu tandanya Wahabi itu.
Akhirnya ada salah satu dari mereka. Ini kisahnya, ini nyata ini. Ini ceritanya beberapa ustadz yang ada di daerah Pondok Gede situ. Salah satu dari mereka komen, maaf Pak, saya pernah sholat jenazah di samping Pak Ustadz Nizar. Doanya sama kok Pak dengan yang doa kita baca. Jawab lagi dia, sudahlah kamu itu nggak usah bantah, yang penting dia itu Wahabi orangnya. Kan repot Pak. Jadi ini kejahilan yang luar biasa. Jadi kasihan ya, kejahilan. Jahil itu apa sih? Bodoh itu apa? Para ulama mengartikan jahil itu artinya kosong. Iya, seperti para ulama tafsir mengartikan al-jahl itu adalah al-khulu, kekosongan. Berarti orang yang jahil adalah orang yang otaknya kosong, jemaah. Kosong dari apa? Dari ilmu yang syar'i. Kemudian dia ingin mempertahankan posisi nama baik dunianya dia. Jadi judulnya sudah pokoknya yang tadi, sudahlah kamu itu, wah gitu. Karena dia ingin mempertahankan kapling parkirannya dia itu. Jadi ini saya mengomentari aja fenomena di atas. Padahal doa-doa ini diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Berarti kalau kita diimami oleh orang seperti ini harusnya apa? Harusnya terima kasih dong. Karena jenazah orang tua kita atau keluarga kita didoain sama dia dengan doa yang panjang. Doa yang panjang. Dan orang yang doa panjang kemungkinan besar dia akan ikhlas. Kalau dia nggak ikhlas, nggak mungkin doanya panjang. Karena dia akan pengen cepet apa? Cepet selesai. Makanya di sela-sela doa, penyebutan doa ini, Imam Nawawi menyempilkan doa Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah. Di hadis yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Jika kalian mensolati jenazah, mendoakannya yang ikhlas doanya ya. Lah orang kalau nggak ikhlas berarti yang dicari apa? Hawa nafsu. Berarti apa? Pengen cepet. Lah kalau orang yang ikhlas berarti memang dia berharap ridho, pahala dan berharap kebaikan untuk siapa? Si mayit. Si mayit. Makanya dia panjang-panjangin sama dia nggak apa. Masya Allah ya. Begitulah jamaah. Banyak orang kita kalau sholat jenazah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi bingung dia. Ini Wahabi ini lama kalau sholat jenazah. Padahal dia doanya panjang, dia mendoakan si mayit. Ya kan, kebaikan yang luar biasa. Dan itulah yang dimaksud dengan meminta syafaat, lalu Allah mengizinkan dia untuk menolong si mayit. Itu yang dimaksud tadi. Berarti kalau imamnya orang yang saleh, bertauhid, jamaahnya jamaah orang-orang yang saleh, jamaahnya bertauhid, berarti doanya dikabulkan. Berapa orang yang doain? Banyak. Ya kan? Si mayit luar biasa, dia bisa diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Ya, inilah keutamaan kita menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan tauhid, ya, dan bahaya dari perbuatan syirik dan bid'ah itu. Ya, na'udzubillah. Ya, sampai di sini dulu. Berarti kita sampai pada hadis yang berapa ini? Abdullah bin Abi Aufa. Nah ini menjelaskan ada takbir yang lebih dari 4. Nah baru di sini beliau menjelaskan itu.
Baik, kita dengarkan adzan dulu ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Mas. Dari hadis tadi yang disampaikan tentang doa sholat jenazah, seakan-akan itu Rasulullah ketika sholat jenazah itu membaca doanya secara jahar. Apakah pelaksanaan sholat jenazah itu sebenarnya jahar atau sir? Ya, barakallahu fiik. Mungkin Anda bertanya, kok tahu para sahabat ini Rasulullah SAW dalam sholatnya membaca doa ini, doa ini. Sama pula Mas, Anda bertanya, kok tahu para sahabat doa ruku? Yang menceritakan doa ruku siapa? Sahabat kan? Begitu pula i'tidal, sujud. Begitu pula dalam sholat yang tidak dikeraskan. Para sahabat juga menceritakan surat yang dibaca oleh Rasul SAW. Apakah dengan logika itu memberikan pernyataan bahwa semuanya dibaca keras begitu? Hah? Tidak. Kemudian yang kedua, apakah semua sahabat yang ada di dalam masjid itu menceritakan bacaan doa itu? Hah? Tidak kan? Yang menceritakan siapa? 1-2 sahabat saja. Nah, inilah yang dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah tentang doa iftitah, bahwa Abu Hurairah cerita Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar, lalu beliau diam. Setelah itu beliau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Berarti yang mendengar bacaan iftitah itu siapa? Abu Hurairah. Berarti bacaan Rasulullah SAW dikeraskan atau pelan? Pelan. Jadi yang dengar siapa? Yang di sebelahnya. Kenapa Rasulullah SAW melakukan itu? Kenapa? Nah, ini pelajaran lagi. Kenapa? Itulah tasyri'. Tujuannya apa? Memberikan syariat biar sahabat-sahabat yang ada di sekitar beliau itu dengar. Oh, gini toh bacanya, begitulah. Nanti yang lain menceritakan kepada yang lainnya, begitulah. Jadi tetap itu dibaca secara sir, ya, dibaca secara pelan. Makanya pengertian pelan itu apa? Pelan itu kan artinya dia membaca dengan bacaan yang didengar oleh dirinya sendiri. Bisa jadi orang yang di sebelahnya dia juga dengar, bisa jadi. Tetapi intinya sir itu adalah dia membaca dengan bacaan yang didengar oleh dirinya sendiri. Nah, artinya dia mulutnya bergerak. Tidak ada orang umpama iftitah Allahu Akbar, mulutnya diem aja dia. Banyak loh masyarakat ini. Kalau Anda nanya, Pak kok Bapak diem doang? Saya bacalah, kan dalam hati bacanya. Ya, enggak boleh. Karena bacaan zikir itu mulut harus bergerak dengan huruf. Dengan huruf-huruf, dengan kalimat. Didengar oleh siapa? Didengar oleh kupingmu, bukan didengar oleh perasaan. Kalau dalam hati kan menggunakan perasaan, tapi kalau diucapkan yang dengar adalah apa? Kuping. Di situ kuping akan menilai ucapanmu benar apa salah, lancar apa berebet, Mas. Tahu berebet? Oh. Ya. Jadi kuping Anda yang paham itu nanti. Ya itulah makna. Baik, ada lagi?
Silakan Mas. Keutamaan apa? Keutamaan orang soleh, anak yang soleh. Nggak dengar saya. Kurang kenceng Pak suaranya. Hah? Adakah keutamaan anak yang soleh mensolati ayahnya, bapak ibu bapaknya? Ya. Adakah keutamaan anak yang soleh untuk mensolati ayah dan ibunya? Jawabannya ya iya, itu pasti lebih diutamakan. Contoh si ayah wafat, siapa yang berhak untuk mensolati? Anaknya. Sebaik-baik yang ditinggalkan oleh seseorang setelah dia wafat adalah siapa? Anak soleh yang mendoakan dia. Khairu ma yakhliful mar'u ba'da mautihi. Sebaik-baik yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematian dia adalah anak yang soleh diantaranya. Jadi anaknya yang lebih afdal untuk mengimaminya, mendoakan dengan doa yang panjang kali lebar, yang panjang-panjang tadi luar biasa, pasti kemungkinan besar akan khusyuk dia, karena dia mendoakan siapa? Ya ayahnya sendiri, ibunya sendiri yang didoain, kemungkinan besar khusyuk Mas. Begitu pula para ulama bicara tentang badal umroh, badal haji. Ya. Boleh nggak membadalkan umroh atau haji untuk orang tuanya yang wafat? Jawabannya boleh. Siapa yang membadalkan? Sebagian para ulama fikih mengatakan yang membadalkan itu anaknya, walinya. Kenapa? Karena ketika dia satu, dia anaknya, walinya. Yang kedua, dia akan mengerjakan dengan apa? Dengan ketulusan, dengan kesungguhan Mas. Loh sekarang kalau ada orang, saya mau badalin umrah umpama untuk orang tua saya, Anda bayarin orang yang di sana. Orang itu akan melakukan umrah hanya karena apa? Apa itu ikhlas Mas? Enggak Pak. Dia melakukannya hanya karena fulus, karena kerja Mas. Dia ini kerja. Jadi kerjanya apa? Badalin umrah. Duitnya lumayan Mas, gede loh. Umrah hanya 2-3 jam, 3 jam lah, atau bahkan bagi anak-anak ini cepet-cepetan dia paling cuma 2 jam selesai, udah dapat duit gede. Motivasi dia melakukan itu apa? Apa itu ikhlas? Ditambah lagi kecurangan-kecurangan yang terjadi yang begitu banyak, ya kan? Kementerian Haji menemukan kecurangan badal haji sampai dengan angka 1,5 miliar. Sulit Anda mencari orang yang ikhlas benar-benar tulus membadalkan Anda. Nah orang kita kan hanya yang dicari murahnya. Coba aja si fulan gak kenal siapa Anda, tiba-tiba melakukan capek-capek untuk Anda, siapa lo? Pasti apa? Apalagi haji puluhan juta Mas, 20 juta, 30 juta, ya siapa yang kagak mau? Jadi makanya para ulama, sebagian ulama mengatakan tidak, yang menghajikan, yang membadalkan adalah walinya. Ya, begitu pula saya kalau ditanya Ustaz yang membadalkan, enggak,
badalin Anda sendiri berangkat. Nggak punya duit Ustadz, nggak usah kalau gitu. Ada sih uang Ustadz, cuman nggak ada waktu. Anda bukan anak soleh berarti. Anak dablek kamu. Ya. Begitu kan? Ya. Simpel aja jawabnya. Jadi sama Mas, sholatin jenazah, ayahnya, anaknya ada di situ, yang disuruh siapa? Pak, bapak aja. Ngapain nyuruh orang? Anda sendiri yang sholatin, Anda yang jadi imam. Ya, walaupun masyarakat kita ini kalau ngelihat mic kan gatel Mas, kupingnya, mulutnya Mas. Ya kan? Mohon maaf loh ya, DKM masjid ini kadang-kadang gatel mulut kalau ngelihat mic Mas. Ada jenazah, nyelonong aja maju pegang, jamaah. Waduh. Kasih keluarganya, ini anaknya, ini saudaranya. Biar mereka yang jadi imam. Anda ngapain kepo? Kesel juga gitu kan ngelihat orang-orang kayak gini gitu loh. Dikasihkan ke anaknya. Dan anaknya harus pede, maju, saya Pak yang jadi imam. Gitu. Biar saya Pak, Bapak istirahat saja. Anda yang maju, kenapa? Anda anaknya. Doanya itu pakai air mata Mas. Dia tidak, doanya itu air mata Mas. Istrinya yang meninggal, suaminya suruh maju Mas, doanya pakai air mata Mas. Saudaranya, adiknya, kakaknya yang nyolatin itu doanya pakai air mata itu, pakai ketulusan itu, luar biasa Mas. Jangan karena nggak enak sama orang yang di situ, penyakit ini. Ya. Inilah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kemudian ada lagi? Ini, silakan. Ya. Jenazah meninggal di kapal. Tidak ada seorang muslim yang mengurusi jenazahnya. Ini menghayal atau terjadi Mas? Terjadi? Oke. Kalau terjadi, pertanyaannya, jarak antara kapal itu dengan darat jauh apa masih lama? Masih berhari-hari. Oke. Kenapa? Kapal tanker, kapal ikan yang berhari-hari, berbulan-bulan kan, jaraknya jauh. Maka itulah yang disebut dengan nama sholat ghaib. Umpama dia awak kapal yang muslim satu-satunya, ya kan? Dia dikuburkan di mana? Kenapa? Dibuang ke laut sama dia biasanya. Tentu awak kapal akan menghubungi keluarga kan? Ya sudah, itu yang disebut dengan nama sholat ghaib. Dan para ulama sepakat kalau kondisinya seperti itu dibolehkan. Maka keluarganya yang di kampung melakukan sholat jenazah yang disebut sholat ghaib. Ini asli sholat ghaib ya seperti ini. Rasulullah SAW melakukan sholat ghaib pada wafatnya Raja Najasyi. Raja Najasyi daerah Habasyah, beliau muslim, tapi beliau muslim satu-satunya di kerajaannya. Sehingga orang-orang kerajaannya memberlakukan Raja Najasyi seperti Nasrani karena kerajaannya Nasrani. Jadi dimakamkan secara Nasrani. Rasulullah SAW memberitahukan di kota Madinah bahwa Raja Najasyi wafat dan dia seorang muslim. Akhirnya beliau melakukan sholat jenazah. Nah ini yang disebut dengan nama sholat ghaib. Dan itu satu-satunya sholat ghaib yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Selama hidup Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat ghaib kecuali di kasus Najasyi. Padahal
sangat banyak para sahabat yang wafat di luar kota Madinah dalam pertempuran-pertempuran yang begitu banyak. Banyak sahabat wafat di luar kota Madinah. Begitu pula para sahabat di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lebih banyak lagi sahabat yang wafat di luar kota Madinah, tapi tidak pernah satu pun melakukan sholat gaib. Beliau melakukan sholat gaib hanya di kasus Najasyi saja. Nah, inilah pendapat yang paling kuat berkaitan dengan sholat gaib, yaitu dengan kasus umpama seperti ini. Si A wafat di satu daerah, lalu dia diberlakukan jenazahnya dengan agama yang ada di daerah itu, enggak disolati, langsung dikubur, atau di tengah laut langsung dibuang ke lautan, maka keluarganya boleh melakukan sholat gaib karena memang belum disolati. Makanya disebut gaib karena jauh jaraknya dan tidak disolati di tempat itu. Ya. Ada lagi tadi, silakan Mas. Hukum menerima uang pemberian dari keluarga mayit saat kita sholat mayit, apa hukumnya? Ya, hukum menerima uang yang diberikan oleh keluarga si mayit. Dalam konteks apa, Mas? Dalam konteks apa uang itu dibagi-bagi? Nggak ada, cuma dikasih aja ke jamaah sholat. Ya, di Jakarta ini hanya ada di Jakarta doang kayaknya ya. Sholat jenazah, tapi kayaknya sudah mulai hilang kecuali hanya di kampung-kampung ya. Kalau dulu ya tahun 90-an saya tinggal di Matraman itu kuliah. Jadi kalau ada sholat jenazah, habis sholat ngiter tuh bagi-bagi amplop gitu ya. Kita dulu dari Jawa Timur ya terima aja, nggak tahu ini uang apa ini. Gitu. Nyampe di rumah kita bingung, ini uang apa ini dibagi di masjid. Kata anak-anak, coba ini buka. Loh kok duit? Jadi mereka bagi-bagi uang di sholat jenazah itu. Kemudian habis itu melakukan tahlil pun adalah tahlil borongan. Ya tidak, dan itu sampai sekarang kalau itu borongan Mas. Jadi kayak pekerjaan bangunan diborongin gitu, 7 hari diborongin. Nah itu sampai sekarang iya. Ya, itu duitnya gede. Ya. Jadi tentu mereka tujuan memberikan uang itu apa? Ibadah dibayar ya ini. Lebih baik apa? Lebih baik Anda tolak. Ya, lebih baik Anda tolak. Ya. Apalagi melakukan tahlil ya, itu perbuatan yang beda lagi. Ya. Wallahu alam. Masih ada? Silakan Pak. Ya, setelah sholat jenazah selesai, adakah dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang lain? Jawabannya tidak ada sunnahnya. Nggak ada apa-apaan lagi. Jadi jenazah datang masuk masjid, langsung disolati. Habis disolati, langsung dibawa. Sudah selesai Mas. Loh kok nggak ada doanya? Loh, sholat jenazah kan doanya panjang tadi. Kan yang salah siapa? Yang salah kita, doanya Rabbighfir lahu warhamhu doang. Sehingga butuh doa lagi setelah itu. Kan sholat jenazahnya doanya panjang. Ini jenazahnya nggak didoain. Nggak didoain, Mas. Kalau nggak paham jangan komen dong. Itu setelah jenazah itu isinya doa semua itu. Ya, jadi tidak ada apapun. Nah kalau di masyarakat kita kan kayak kawinan aja Mas. Jenazah datang, ada MC-nya, ada sambutan.
Dari sini sambutan sono, sambutan sini, sambutan sono. Lama setengah jam sambutan doang. Kayak seseraan ya mah. Habis itu sholat. Sebelum sholat pun ada pengantar lagi. Nanti habis sholat ada lagi. Ini apa-apaan ini ya? Kan budaya, bukan budaya, ini ibadah mas. Ini sholat, ibadah mulia ini. Hilangkan ini budaya itu, kebiasaan. Ini sholat. Sholat bung, bukan apa-apaan, sholat. Ini mau sholat, ibadah mulia. Jangan ditambahi aneh-aneh. Ya. Jadi jenazah datang, langsung disolati, habis sholat dibawa, cepat. Nanti kita akan di bab lagi, perintah untuk apa? Mensegera jenazah. Nanti di pemakaman, sambutan lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi inilah kalau permasalahan ibadah dikasih orang yang nggak ngerti, akhirnya semua menggunakan perasaan. Ya, naudzubillah. Silakan Pak. Kalau kita takziah nggak bisa lama-lama, boleh nggak kita mensolatinya? Takziah itu apa Pak? Takziah itu kan dua, mendoakan keluarga dan yang kedua mendoakan si mayit. Selesai mendoakan keluarganya, didoain keluarganya. Habis itu didoain si mayit. Setelah itu ngapain? Pulang Pak. Memang takziah nggak bisa lama-lama Ustaz. Ya memang nggak boleh lama. Memang takziah itu datang mau pulang Pak. Bukan takziah itu duduk, nongkrong, ngopi, ngeteh, menem. Ini bukan takziah ini. Ini kondangan Pak. Takziah itu datang mendoakan keluarga si mayit, kemudian setelah itu doain si mayit, habis itu suruh pulang sama Rasulullah. Jangan duduk-duduk di situ, kata Rasulullah. Pulang Anda, langsung pulang, langsung tinggalin pulang. Keberadaan Anda di situ membuat keluarganya tambah sedih. Kenapa? Tambah cerita macam-macam, apalagi perempuan. Perempuan kalau duduk berdua, bertiga, mana bisa diem tuh mulut. Mana ada perempuan diem mulutnya. Perempuan diem sakit, dia bawa rumah sakit jamaah. Kalau dia sehat mana bisa diem dia. Akhirnya menambah kesedihan nanti pada dia. Tinggal kata Rasulullah SAW. Ini takziah yang sebetulnya. Ini takziah dibikinin tenda. Buat nongkrong-nongkrong. Kesalahan lagi ini di masyarakat kita. Jangan. Suruh pulang Pak. Sombong banget nih orang. Loh bukan sombong. Loh memang begitu sunnahnya. Jadi takziah Ustaz, saya nggak bisa lama-lama. Waduh, salah pertanyaannya Pak. Pak saya takziah Pak, gimana caranya? Ya memang itu takziah, nggak boleh duduk-duduk, langsung pulang Pak. Kemudian boleh nggak kita mensolati duluan? Anda takziah, jenazahnya sudah dimandiin, sudah dikafani, tapi belum dibawa ke masjid. Sedangkan Anda mau sholat duluan. Maksud Bapak itu kan, ya bukan takziahnya cepet-cepetan, bukan takziahnya mau duduk, ya saya tahu maksudnya, cuman salah ngomong Bapak. Jadi boleh nggak saya mensolati duluan? Boleh, minta izin sama keluarganya. Bu, Pak, saya minta izin mau sholat ya duluan, ya, karena saya ada urusan, gitu.
Ya kalau keluarganya mengerti agama silahkan. Kalau keluarganya awam nggak ngerti, Anda ini yang nggak menghargai keluarga. Waduh, pakai perasaan Pak, ngamuk dia. Anda tidak menghargai keluarga, ini namanya. Kita lagi bersedih Mas, jangan. Loh, hubungannya apa? Ya sudahlah Mas. Jadi kadang kita ini berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Ya sudahlah, biar yang lain aja yang sholati Mas. Masih ada terakhir? Ya, silakan. Kenapa? Ya, salam pada sholat jenazah sekali apa 2 kali? Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Atau 2 kali? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini perbedaan fikih para ulama. Kalau di madhab Hambali salam sekali, Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Kalau madhab Syafi'i 2 kali. Makanya yang dipakai di Makkah, di Madinah kan mereka Hambali, salamnya sekali, ya kan? Kalau di masyarakat kita salam 2 kali karena dipakai madhab Syafi'i. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar Pak. Silahkanlah Anda melakukan. Yang salah nggak ikut sholat jenazah Pak. Ngapain Anda nggak ikut sholat jenazah, nggak pede nongkrong di luar sambil ngerokok gitu. Pak ayo Pak sholat jenazah, silakan Pak duluan Pak, silakan duluan. Lu dicari kasih pahala nggak mau karena nggak pede gitu kan. Nggak pede atau memang nggak biasa sholat kan gitu kan. Ya inilah. Ya kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.